Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mahasiswa Universitas Borobudur Jakarta. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Perbankan dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Yayang Wawan Setiawan dengan NIM 50220610063. Selanjutnya ada Arif Awalidan dengan NIM 5022061000057. Yang berikutnya ada Erik Rijali dengan NIM 50220610066. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengawali presentasi dari kelompok 3. Jadi, apa sih MSDM di bank itu? Ya, manajemen sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam keberhasilan sebuah organisasi, termasuk di sektor perbankan. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dalam pasar yang sangat kompetitif, tentu dong membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa sih pengertian dari MSDM itu sendiri. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mengelola karyawan secara efektif, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan, hingga retensi tenaga kerja. Nah, menurut Metis dan Jackson, MSDM melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sektor perbankan, MSDM berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika industri keuangan. Materi selanjutnya adalah konsep MSDM dalam industri perbankan. Nah, jadi konsep MSDM dalam industri perbankan berfokus pada kebutuhan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga mampu menjaga kepatuhan terhadap regulasi di lingkungan yang regulatif dan kompetitif. Bank memerlukan karyawan yang bekerja dengan integritas, akurasi, dan memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada nasabah. Oleh karena itu, penerapan MSDM di bank harus berorientasi pada pengembangan talenta, pengelolaan kinerja, dan pembentukan budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Ini saya akan membawakan tentang materi fungsi dan peran MSDM di Bank Perencanaan Sumber Daya Manusia. Proses untuk memastikan bahwa bank memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat, melibatkan analisis kebutuhan SDM untuk masa kini dan masa depan. Dalam perbankan, perencanaan SDM penting agar karyawan dapat mengikuti perkembangan teknologi, finansial, dan regulasi yang terus berubah. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi. Proses untuk mencari dan memilih calon karyawan yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan bank. Kriteria seleksi meliputi kemampuan teknis, keterampilan personal, dan integrasi tinggi. Proses melibatkan tes kompetisi, wawancara, dan penilaian karakter untuk memastikan calon karyawan mampu bekerja dalam tekanan dan memenuhi standar integrasi. Pelatihan dan pengembangan bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar bekerja lebih efisien dan efektif. Pelatihan biasanya terkait teknologi baru, layanan nasabah, manajemen risiko, dan kepatuhan regulasi. Karya juga penting untuk membantu karyawan mencapai potensi maksimal dan bekerja dalam organisasi. Lalu ada job management kinerja, sistem yang membantu dan mengevaluasi kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi. Bank menetapkan target, spesifikasi, dan mengukur kinerja berdasarkan indikator tertentu, disertai umpan balik berkala. Sistem ini membantu dalam mengidentifikasi karyawan berprestasi serta mendeteksi masalah kinerja untuk perbaikan cepat. Yang ketiga ada kompensasi dan benefit. Untuk penghargaan atas kontribusi karyawan termasuk gaji, bonus, asuransi, kesehatan, dan program pensiun. Kompensasi yang kompetitif sangat penting untuk memotivasi dan menjaga loyalitas karyawan dalam industri yang kompetitif seperti perbankan. Retensi karyawan upaya untuk mempertahankan karyawan berkinerja tinggi guna mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan. Retensi yang baik mencakup pengembangan karir, keseimbangan kehidupan kerja, dan lingkungan kerja yang positif. Bank yang sukses dalam retensi mampu menjaga talenta terbaik yang berdampak positif pada keberhasilan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan apa saja sih tantangan MSDM di bidang perbankan. Yang pertama adalah transformasi digital.
Nah, seperti yang kita ketahui, transformasi digital dalam dunia perbankan, digital terus berkembang menuntut bank untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan teknologi yang memadai. Tantangan ini memerlukan program pelatihan dan pengembangan yang berkesinambungan agar karyawan bisa beradaptasi dengan teknologi baru seperti AI, blockchain, dan big data. Nah, yang kedua adalah regulasi yang ketat, di mana MSDM di dunia perbankan. Seperti kita telah ketahui, di industri perbankan banyak sekali regulasi yang sering berubah-ubah, terutama terkait keamanan data dan anti pencucian uang. Bank harus terus memastikan karyawan memahami dan mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk menghindari sanksi hukum dan melindungi integritas organisasi bank tersebut. Yang ketiga adalah adanya persaingan talenta. Nah, bank sering sekali bersaing ketat dengan perusahaan fintech dan sektor lain dalam menarik talenta terbaik. Nah, tantangan ini memaksa bank untuk menawarkan pengembangan karir yang menarik dan kompensasi yang kompetitif agar dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja. Nah, jadi yang keempat adalah kebutuhan karyawan. Kita harus memahami kebutuhan karyawan, yaitu karyawan modern tidak hanya menginginkan gaji yang tinggi, tetapi juga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Nah, di sini bank perlu menawarkan fleksibilitas kerja dan program kesejahteraan yang komprehensif untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Nah, selanjutnya yaitu analisis strategi MSDM di bank. Yang pertama adalah peran MSDM dalam bank, yaitu memastikan kelancaran operasional dan pencapaian target organisasi. Terus berfokus pada perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, dan pengembangan kompetensi dan manajemen kinerja. Yang kedua adalah perencanaan tenaga kerja. Apa saja sih yang dibutuhkan dan memperkirakan kebutuhan MSDM seiring pertumbuhan bisnis dan perubahan teknologi. Menyesuaikan kapasitas tenaga kerja dengan dinamika industri perbankan. Untuk selanjutnya yaitu rekrutmen. MSDM sendiri mencari karyawan dengan keahlian teknis dan integritas tinggi. Penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan kualitas layanan. Yang keempat adalah pengembangan kompetensi. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan di bidang teknologi perbankan, layanan pelanggan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berkembang. Nah, pentingnya adaptasi terhadap perubahan yang cepat di sektor perbankan. Maka dari itu, manajemen harus terus menekan regulasi tersebut. Yang ketiga adalah sistem penilaian kinerja yang terstruktur untuk mengevaluasi produktivitas. Umpan balik berkala untuk meningkatkan efektivitas dan pencapaian target. Untuk selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Yang berikutnya yaitu materi efektivitas program MSDM terhadap kinerja bank. Yang pertama ada peningkatan kualitas layanan bank yang dapat dicapai melalui pelatihan yang tepat yang membantu karyawan memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Hal ini berpengaruh langsung pada kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap bank. Kemudian, penerapan manajemen kinerja berbasis data yang sangat penting karena mampu meningkatkan produktivitas karyawan sekaligus mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki secara lebih jelas dan terarah. Yang berikutnya yaitu rekrutmen yang efektif juga menjadi faktor kunci karena menurunkan tingkat turnover dan memungkinkan bank mempertahankan talenta berkualitas demi menjaga stabilitas operasional. Selain itu, program kesejahteraan karyawan seperti insentif berbasis kinerja, contohnya yaitu bonus yang dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih giat yang berkontribusi positif pada pencapaian target bisnis di bank. Di sisi lain, bank yang tidak memiliki program MSDM yang efektif berisiko menghadapi masalah seperti rendahnya produktivitas, meningkatnya keluhan nasabah, dan bahkan kerugian reputasi yang berdampak buruk pada kinerja finansialnya. Saya akan menerangkan kembali materinya, yaitu tentang perbandingan strategi MSDM di bank. Yang pertama ada pelatihan digital versus konvensional, di mana Bank A fokus pada pelatihan intensif terkait digital banking, meningkatkan adopsi layanan digital dan efisiensi waktu transaksi, yang hasilnya kepuasan nasabah meningkat. Sedangkan Bank B masih mengandalkan pelatihan konvensional, pengadopsian teknologi jadi lebih lambat dan layanan kurang efisien. Yang kedua ada program kesejahteraan karyawan, di mana Bank A program kesejahteraan yang lebih kompetitif, tunjangan kesehatan lengkap, kebijakan kerja fleksibel,
dan bonus berbasis kinerja, yang hasilnya retensi karyawan lebih tinggi. Lalu bank B, program kesejahteraan yang kurang menarik dan tingkat turnover karyawan yang lebih tinggi. Nah, kesimpulannya dari perbandingan ini adalah strategi MSDM proaktif berbasis teknologi dan kesejahteraan karyawan memberikan dampak positif pada kinerja organisasi, kepuasan dan loyalitas nasabah, dan retensi talenta. Kesimpulan dari materi sumber daya manusia di bank yaitu secara keseluruhan, manajemen sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan operasional bank, meningkatkan kinerja dan pelayanan nasabah. Di era digital, pelatihan teknologi bagi karyawan sangat diperlukan untuk daya saing dan keberlanjutan. Program MSDM yang efektif mencakup manajemen kinerja, kompensasi, dan kesejahteraan, meningkatkan motivasi, retensi, produktivitas, serta pertumbuhan bank secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sopan. Semoga apa yang disampaikan berguna buat kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.